menyelesaikan apa yang kita sedang hadapi dan cara kita berbeda. Mari kita buka Mazmur 130 dan supaya kita paham apa itu menanti-nantikan Tuhan, apa yang kita nantikan, langkah apa yang kita lakukan. Mari kita baca. Ya, Mazmur 130 ayat 5. Sudah dapat? Kita baca. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Rupanya yang paling sulit menanti di jiwa. Iman mau taat, roh kita dikatakan tadi penurut. Kenapa? Karena di dalam jiwa ini so ada konsep, kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Dan setiap problem, apapun yang kita alami, menyenangkan atau tidak menyenangkan, menjengkelkan atau adalah satu kepedihan, itu semua mengobo-ngobo unsur jiwani manusia, termasuk orang percaya. Karena di dalamnya ada pikiran sendiri yang mengelola dan kemudian menganalisa semua problem itu. Kemudian di dalam jiwa, unsur jiwanya kita ada perasaan kita alami sesuai dengan apa bentuk daripada problem itu. Jadi bukan main diobok-obok. Di dalamnya juga ada keinginan diri sendiri. Dan semua keinginan kita mau cepat, mau selesai, segera. Tetapi firman Tuhan, Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Tetapi unsur jiwani ini tidak bisa, dan bukan tidak bisa, tidak mau menanti-nantikan Tuhan. Dia mau kehendaknya sendiri, dia mau pikirannya sendiri, dan dia mau perasaan yang sedang dia alami tak tertahan lagi, rasanya mau mati, harus segera. Dia tidak menanti-nantikan Tuhan dan tidak mengharapkan firman. Yang dia harapkan masalah segera selesai, bukan apa kata Tuhan. Jadi itu sebabnya dia tambah lelah. Itu sebabnya unsur jiwani tambah letih lesu. Dan kalau unsur jiwani ini sudah dalam kondisi parah, itu celah, bahkan pintu gerbang iblis bisa masuk keluar untuk menghancurkan kita. Jadi ketika kita hadapi realita hidup apapun, jangan tunggu nanti ada masalah baru menantikan Tuhan. Tuhan tidak berbicara nanti ada masalah baru menantikan Tuhan. Memang jalan disediakan bagi orang yang letih lesu ini untuk menanti-nantikan Tuhan. Tapi di saat kita menantikan Tuhan, kita jujur. Kita selalu anggap menantikan Tuhan itu berdoa. Memang benar, tidak salah. Tapi kita jujur, ketika kita berdoa, terus terang, kita tidak nantikan Tuhan kok. Kita datang dengan sedaftar permintaan. Berarti siapa yang bicara? Tuhan yang bicara? Nah, kita yang bicara. Apalagi doa syafaat. Dari Aceh sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salahkah doa syafaat? Tidak. Tapi ada saatnya bersyafaat, ada saatnya berdiam diri. Saudara tahu, di sorga sekalipun dikatakan semarak, puji-pujian dan lain sebagainya, baca Alkitab saudara, saudara pernah akan menemukan bahwa rupanya ada saat-saat tertentu Tuhan menetapkan, maka setengah jam berdiam di sorga. Pernah baca di kitab Wahyu? Setengah jam tidak ada apa-apa bunyi di sorga.
Saya tidak bisa bayangkan. Tenang. Maka mungkin itu yang mengilhaminya, yang tenang, apa gimana? Tenanglah jiwaku. Nyanyian diakonia. Na 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 na. Ada ingat? Sekarang tenanglah jiwaku. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki. Tidak salah kita datang kepada Tuhan dengan daftar permintaan kalau itu doa syafaat. Kita semua yang berbicara, kita semua bicara, kita terus berbicara. Kami persilahkan nanti ibu ini berdoa. Oh, saya tahu ini ibu, kalau dia berdoa setengah jam belum kelar. Ya. Saya punya teman hamba Tuhan senior, sekarang sudah di sorga. Ketika saya baru mulai merintis GPPS di Palu, kira-kira baru berapa bulan, dia mengunjungi saya. Jadi karena hamba Tuhan senior, saya ingin sekali antar dia ke beberapa jemaat untuk dikenalkan dan mendoakan. Saya tidak tahu kalau orang ini pendoa syafaat. Jadi begitu saya antar ke jiwa-jiwa baru, saya minta ampun. Kenapa? Lamanya dia berdoa. Kalau cuma bilang lamanya berdoa, saudara tidak bisa menangkap. Dia doakan itu, saya sendiri yang berdiri sudah mau jatuh. Tapi ini om yang so tua luar biasa. Ya, dia doakan anak, cucu, mantu, cicit sampai apa lagi, buyut, semua ini karyawan apa semua. Doa syafaat hanya untuk besuk atau perkunjungan. Ini orang, saya lihat beberapa kali buka mata. Kenapa? Orang lagi jaga toko, dikunjungi, didoakan setengah jam belum amin. Bagaimana? Boleh kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kalau kita berdoa syafaat, biar berapa lembar silahkan. Tetapi di dalam menghadapi, menyelesaikan problem-problem hidup, itu bukan doa syafaat. Lain lagi. Nah, makanya saudara, perlu kita memahami, apalagi dalam kondisi lemah. Orang lain boleh bersyafaat kepada saudara ketika tak berdaya. Tapi saudara perlu berdiam diri. Baca lagi satu dulu. Dia masih belum mau berdiam. Kita suruh kasih berdiam dengan ini ayat. Iya. Ini orang Pantekosta kalau so berdoa bukan main. Bajungkir tak giling-giling apa semua. Kemudian menangis sampai ukur tobat. Kemudian dia rasa lega, Tuhan hadir. Padahal bukan. Itu hanya pelampiasan sesekala. Sudah lega, so baca cerita. Oh, so menangis. Bukan. Ada saatnya menangis. Bukan nanti persoalan yang bikin kita menangis. Nah, kita baca dulu. Satu Petrus 4 ayat 7. Oke, tidak apa-apa, boleh itu. Nanti kita baca di Yesaya juga ada. 1 Petrus 4 ayat 7, sudah? 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oke, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi kalangan kita kalau berdoa dia susah tenang. Kamang. Tapi tidak apa-apalah, Tuhan juga menerima pelampiasan segala pergumulan daripada di jalan raya kan. Nah, jadilah
tenang. Ada ingat Tuhan Yesus meneduhkan angin ribut? Apa kalimatnya? Nah, tentu yang paling mengerti ini guru sekolah minggu. Karena pasti cerita Tuhan Yesus menghentikan angin ribut pasti 5 kali dalam 1 tahun ini keluar. Apa yang Yesus katakan untuk meneduhkan angin ribut? Ini saya buka ayat. Ini CCA. Apa yang Yesus katakan? Diam, tenanglah. Bisa? Bisa kita diam? Kita hanya bisa diam kalau so tenang. So aman, so selesai masalah. Oh sudah diam, mulut so diam, tidak mengeluh, tidak marah-marah. Tapi Tuhan katakan, diam dan tenanglah. Nah inilah bedanya saudara. Jadi ketika kita menghadapi problem dan situasi-situasi gawat dalam yang sampai kepada membuat kondisi keadaan iman atau rohani kita, segala keberadaan kita menjadi letih, lesu dan tak berdaya, Tuhan memerintahkan supaya kita menanti-nantikan Tuhan dengan berdiam diri. Kita buka Yesaya. Tuhan sudah perintahkan. Tetapi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dia pilih yang lain. Dia pilih yang lain. Yesaya 30. Saudara akan temukan di mana letaknya itu kekuatan baru. Selama tidak mau tinggal tenang, tidak ada kekuatan baru. Sudah? Yesaya 30 ayat 15. Kita baca bersama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Terus apa? Mana bisa berdiam diri? Ini masalah begini-begini. Mana bisa berdiam diri? Oke. Dia pilih yang lain. Apa yang dipilih? Ini dia kelakuan kita tiap hari. 16. Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kami akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Coba atasilah masalah itu dengan kekuatan sendiri. Dan apa hasilnya? 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Bukan main, 1000 orang takut sama 1 orang. Artinya persoalan kecil, so bisa bikin cilaka. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tongkat isyarat atau monumen di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Tinggal peringatan. Oh, ini dulu waktu dia hidup, dia pernah lari hanya persoalan kecil. Dia pernah tinggalkan pelayanan cuma persoalan kecil. Dia pernah ini ada persoalan cuma 1 orang. Bayangkan 1 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Jadi di mana letak kekuatanmu? Dengan tinggal tenang dan berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan. Silakan datang kepadanya. Silakan. Tuh, sebelum kita punya daftar doa, daftar permintaan, Tuhan sudah tahu persis apa masalah kita. Bukan berarti kita tidak bisa berdoa, tetapi ujungnya, intinya, menanti-nantikan Tuhan adalah aku mengharapkan firman-Mu. Apa kata Tuhan? Karena firman Allah adalah jawaban atas masalah yang sedang kita hadapi. Setiap problem sudah ada jawabannya. Jadi datang kepada Tuhan dengan iman, menanti-nantikan Tuhan. Apa kata Tuhan? Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu?
atas problem yang sedang saya alami, atas kondisi saya yang seperti ini, atas usaha dan pekerjaan saya yang seperti ini, atas kesehatan yang seperti ini, atas rumah tangga yang seperti ini. Apa yang Tuhan kehendaki, nantikanlah. Bukan cari di tetangga. Banyak orang terlalu mudah konseling. Padahal bukan konseling. Saudara konseling untuk problem saudara, pergilah kepada hamba Tuhan untuk konselor. Kepada konselor. Jangan, kalau saudara hanya sang, itu bukan konseling, itu hanya curhat. Kalau saudara curhat, saudara cerita saudara punya masalah. Berikutnya orang itu akan cerita saudara punya masalah kepada yang lain. Berikutnya lagi, orang yang dengar cerita itu, dia akan sampaikan lagi cerita kepada yang lain. Pergilah kepada hamba Tuhan untuk konseling. Bukan sembarang orang. Nah, ini perlu kita bedakan apa itu curhat dan apa itu konseling. Kita menantikan Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya. Dan firman inilah yang kita pegang, dan kita imani, dan kita jalani. Itulah jawaban. Sehingga kita tidak perlu dipermainkan dengan masalah hidup. Kita tidak perlu dibuat permainan oleh setiap problem. Tidak. Tapi kita jawab, kita atasi, kita jawab. Karena Tuhan sudah menyediakan jawaban. Banyak orang datang dalam doa, tetapi tidak ada, dia belum pegang jawaban. Dia masih tunggu. Menantikan Tuhan, kita minta jawaban Tuhan. Tidak usah tunggu. Ada suara berkata atau ada yang bernubuat, hai anak-anakku, memang dia sudah aku tetapkan sebagai jodohmu. Janganlah dia pakai lagi ayat malaikat berbicara kepada Yusuf. Janganlah engkau khawatir menerima Maria sebagai istrimu. Nah, namanya pas-pas Maria juga yang dia punya calon. Tidak perlu mesti sampai memang ada kalanya Tuhan berbicara seperti itu. Tapi kita sudah tahu apa yang kita hadapi, kita punya firman. Apa yang kita hadapi sebelum kita datang dan berseru kepadanya, sudah ada jawabannya di dalam firman. Kita tinggal menanti-nantikan Tuhan. Tuhan konfirmasikan jawaban ini. Firman-Mu berkata seperti ini. Dan Tuhan akan meneguhkan melalui roh kita dengan rohnya yang kudus. Nah, ini yang kita imani, ini yang kita jalani. Sehingga kita sudah tahu, oh ini yang Tuhan jawab, kita jalani. Kita tidak lagi, unsur jiwani kita tidak dipermainkan dengan masalah. Tetapi kita menjalani hidup kita oleh iman, oleh firman Tuhan. Maka kita tidak akan tergoyahkan. Menanti-nantikan Tuhan berarti menanti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Sangat jelas, aku mengharapkan firman-Mu. Tetapi orang ini bukan mengharapkan firman. Dia bawa daftarnya kepada Tuhan. Tuhan, ini Tuhan. Bahkan kemudian karena ada dia dengar hamba Tuhan, kalau mau lebih mantap, tumpangkan tangan atas kertas itu. Kami tumpangkan tangan atas permintaannya. Tuhan, engkau baca sendiri. Kemai, ini doa kurang ajar ini. Aku tak berdaya, tapi engkau sendiri tahu apa isinya. Tuhan itu, biar saudara lipat-lipat itu kertas, Tuhan tahu isinya. Mari saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Makanya mulai minggu ini, mulai bulan ini, bukit doa di sana terbuka. Hari apa lagi? Selasa ya? Selasa sama Kamis. Sesudah selesai jambore. Selasa Kamis. Sesudah itu setiap hari. Sesudah itu untuk seluruh gereja Tuhan. Supaya orang pergi ke sana menanti-nantikan Tuhan. Ada saat kita berdiam diri, saudara. Ada saat-saat penting kita berdiam diri. Memang ada kamar doa saudara. Ada. Saudara bisa berdoa di kamar, bisa.
Bisa juga berdoa di samping meja toko. Tapi itu biasa mengganggu. Karena ketika pegawai dia lupa harga, dia akan teriak, "Nyonya, ini berapa kita ini?" 52.750. Berapa? 52.750. Ya Tuhan Yesus. Yang di sana menawar. Bisa kurang, Nyonya? Kurang sedikit. Haleluya, puji Tuhan. Nah bisa saudara, nah mungkin kita saudara pergilah ke sana Bukit Doa. Ada kendaraan tiap hari mau naik. Disediakan. Pergilah berdoa. Siapa yang mau teriak di sana? Telepon. Tapi jangan berdoa masih pasang. Berdoa. Nggak bisa. Nggak bisa. Matikan HP. HP juga berdiam diri. Siapa mau hubungi saudara? Nanti langganan lari. Ada ayat yang mengatakan Tuhan yang memerintahkan berkat datang kepadamu. Kalau saat langganan datang, layani dengan baik. Tapi kita jangan takut kehilangan. Kalau kita tidak layani dengan baik, memang dia lari. Apalagi sekarang banyak persaingan. Tetapi ingat itu firman. Tapi karena saudara menanti-nantikan Tuhan, dikatakan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru ini luas, tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Kekuatan baru ini, itu kalau finansial, artinya fresh money. Tahu istilah fresh money ya? Orang Bandung selalu cari fresh money. Iya, yang bagian sales. Udah bisa, mesti buka lagi. Nah, ini kasih pindah ke sana. Enggak bisa, buka lagi rekening baru. Nah, itu kalau finansial itu berarti kekuatan baru, fresh money. Artinya bukan cuma langganan yang cerewet itu, tapi ada langganan baru. Siapa yang kasih datang? Akibat dari menanti-nantikan Tuhan. Kalau penyakit, ada kekuatan baru, berarti sehat. Saudara, coba renungkan sebentar. Saudara di rumah, kita di rumah, tembok sana, tembok, keliling tembok. Makanya perlu refreshing jiwa juga sekaligus. Ada di Bukit Doa, tidak ada tembok. Makanya saya tidak pernah mendesain Bukit Doa itu ada tembok. Semua dari kayu. Alam, nature. Back to nature. Nah ini. Jadi ada di sana juga refreshing. Habis berdoa saudara. Semua sedap, saudara. Rohani sedap, jasmani. Coba saudara, saya mau tanya, di kota itu super B biar sebelah mata tidak mau dilihat. Tapi coba Bukit Doa, baku rampas. Masih ada. Dia tahu itu tidak boleh banyak. Makan pun sedap. Super mie satu mangkuk dengan rica satu biji. Sudah. Jadi saudara, mari belajar berdiam diri. Ada kalanya Tuhan mengharuskan kita berdiam diri. Sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba Tuhan juga, jangan saudara pikir, hamba Tuhan, dia so berdoa, so biasa menanti-nantikan Tuhan. Tidak bisa. Bulan lalu, 2 minggu lalu saya ada di Surabaya, hampir tidak pulang ke Palu. Berangkat terus ke sorga. Karena malam-malam harus dilarikan ke ICU. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Sementara dulu tiba-tiba begitu. Saya dengan Aldo. Sehingga keluar, ada dijemput, mau keluar itu. Sementara duduk di mall, mau keluar untuk ke lobi. Setengah mati, setengah begini. Kenapa? Kalau bangkoyan terus. Rasa dingin sekali.
Jadi akhirnya cuma tangkap ini ayat, menanti-nanti, artinya kesempatan untuk istirahat. Sebab kalau tidak dikasih tidur begitu, kalau tidak dikasih tidur dengan Amfal, tidak akan tidur, kerja terus. Jadi ada kalanya Tuhan juga membawa kita harus beristirahat, tapi lebih baik berdiam diri di kaki Tuhan daripada harus dikasih Amfal dulu baru istirahat. Ya. Jadi ini pergi ke dokter, dokter bilang, oh ini ada infeksi di dalam. Kalau dia kumat lagi, nanti pergi ke internis. Saya tidak tunggu kumat, saya coba periksa di internis. Nah, kalau begitu penyakit internis, oh ini virus. Nanti sekarang juga masuk. Saya bukan masuk, saya pulang. Dan segar, Tuhan berkati. Makanya saya pulang hari Sabtu. Dan hari ini bisa melayani saudara. Jadi ada kekuatan baru. Kalau itu finansial berarti itu suntikan dana dari Tuhan. Ada saja cara Tuhan bisa buka jalan untuk suntikan dana. Dana segar untuk usaha saudara, bisnis saudara. Pokoknya kekuatan baru. Kalau itu fisik juga kekuatan baru. Kesehatan baru. Apalagi? Banyak, pokoknya kekuatan baru ada di mana-mana. Dan itu kita alami untuk kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan. Cari apa Tuhan punya mau. Jangan kita hidup kita punya mau. Lelah. Karena ini punya keinginan terlalu banyak hati kita. Kita berdoa. Dan pelayan perjamuan bersiap-siap untuk kita perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Kita nyanyikan pujian terakhir tadi. Dan pelayan perjamuan boleh bersiap-siap. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku minta Kau berikan padaku. Amin. Dengan apakah ku balas cintamu? Amin Tuhan. Tak pernah ku bayangkan semua ini yang terbaik Kau berikan untukku. Anugerah terindah Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah berhenti sepanjang hidupku. Terima kasih. Mari pelayan perjamuan. Buat karyamu Amin Tuhan. Amin. yang terindah dan terbaik Haleluya. dalam hidupku. Amin. Amin. Terima kasih Haleluya. buat cintamu Oh, terima kasih Tuhan. yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
syukur. buat karyamu Terima kasih buat karyamu Tuhan. yang terindah dan terbaik dalam Haleluya. hidupku. Terima kasih buat cintamu Amin. yang tak pernah berhenti Oh, di haleluya. sepanjang hidupku, yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku, Amin. Haleluya. yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Sungguh kami boleh nikmati kebenaran ini Tuhan. Cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di sepanjang hidup kami, bahkan kekal adanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersekutu dengan firman-Mu. Dan saatnya kami akan bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Engkau tidik segala keberadaan kami Tuhan. Ampuni segala yang tidak berkenan yang kami lakukan dalam hidup kami oleh perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Sucikan dengan darah Yesus Kristus dan tutup semua celah kami oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Kuduskan kami yang melayani Tuhan. Berkati roti dan anggur ini, agar ini bukan hanya sekedar upacara, tetapi kami boleh bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus dan menyatu dengan Engkau, dan kami boleh mengalami pemulihan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini yang terbaik.
Mari kita mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Firman Tuhan akan menuntun kita mempersiapkan diri. Demikianlah firman Allah. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Maka dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dan percaya yang penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Naikkan syukur. Naikkan syukur kehadiratnya. Terima kasih buat karyamu. Amin Tuhan. Yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu. Amin. Yang tak pernah berhenti Di sepanjang hidupku, yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku, yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, karena ini akan kami terus nikmati sepanjang hidup kami. Kasih-Mu yang melimpah, yang sungguh nyata di tengah segala pergumulan apapun. Kasih-Mu semakin nyata kami boleh alami dan nikmati. Terima kasih untuk lawatan Tuhan bagi kami. Terima kasih Engkau sudah melawat seluruh jemaat-Mu, menguatkan dengan kekuatan yang baru di dalam seluruh aspek hidup mereka, sehingga mereka tetap bangkit, tetap tekun, setia, karena ada kekuatan baru yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Kuduskan hati pikiran kami agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu saudaraku, kita bawa persembahan dan kita dengarkan warta jemaat.
ketemu pada jam 10 pagi di kelas-kelas yang ada. Mari antarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada jam 4 sore di Jalan Sulawesi 411, Revival, dan di Jalan Zebra. Hari Senin, mari bergabung dalam persekutuan doa puasa pada jam 4 sore di GPPS Palu. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Mari Bapak Ibu sekalian segera bergabung dalam Komsel Dewasa pada setiap hari Rabu jam 7 malam di wilayah masing-masing. Hari Jumat, ibadah kaum wanita pada jam 4 sore di GPPS Palu. Mari ikutilah doa semalaman di Bukit Doa Karmel, berangkat dari gereja jam 8:30. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi Saudari Ana di kantor gereja. Kepada seluruh rekan-rekan kaum muda, mari bergabung dalam ibadah kaum muda pada setiap hari Sabtu jam 7 malam di GPPS Palu. Halo saudara, saat ini saya menawarkan kesempatan bagi Anda untuk berinvestasi. Saatnya bagi Anda untuk memperbaiki keadaan ekonomi Anda. Bukan hanya kaya di bumi, tapi juga kaya di surga. Mari berpartisipasi dalam pembangunan gereja dengan membeli voucher pembangunan gereja pada panitia yang standby di depan gereja, atau dapat menghubungi pengurus komsel Anda masing-masing. Voucher ini tersedia dari nominal 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Ingat, jangan lewatkan kesempatan yang langka ini. Mari berinvestasi dalam kerajaan surga dan jadi kaya di bumi juga kaya. Puji Tuhan, sebelum kita terima berkat Tuhan, kita akan doakan kedua anak kita yang sudah mengikat pertunangan dan akan mempersiapkan untuk masuk dalam pernikahan. Kami panggil Saudara Karisma Natal dan Saudari Lydia Rasubala untuk maju ke depan. Kita bangkit berdiri dan tim penggembalaan silakan maju ke depan untuk mendoakan bersama. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kami serahkan kedua anak kekasih kami ke dalam tangan. Engkau sudah mempertemukan, Engkau sudah mengikat mereka dalam kasih-Mu. Dan saat ini mereka sedang menjalani masa pertunangan mereka. Tuhan kiranya tolong untuk persiapan menuju pernikahan dan rumah tangga. Segalanya Tuhan atur sesuai dengan kehendak-Mu dan mengelindungi, menyertai, membentengi mereka di dalam masa perjalanan persiapan menuju pernikahan ini. Jauhkan daripada segala hal yang bukan datangnya daripada-Mu, dan biarlah Tuhan buka jalan campur tangan agar semuanya terlaksana sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan kami juga bersyukur untuk sepanjang hari ini. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di mana akan pulang. Kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawalinya tiba dengan selamat sejahtera. Dan kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat. Puji Tuhan, selamat memberkati.